Pepatah mengatakan, perjuangan yang berat akan memberikan hasil yang mengagumkan. Seperti itulah yang aku lakukan bersama Pak Lami saat ini. Memanjat tebing batu setinggi 15 meter ini untuk mendapatkan bahan pangan yang lezat dan bergizi, yaitu anak lebah. Selain diambil madunya, anakan lebah juga bisa diambil untuk dijadikan masakan. Di sekitar lembah Nagari Pilubang, Kota Payakumbuh, berdiri dinding-dinding tebing kokoh yang menjadi tempat favorit para lebah untuk membuat sarang. Potensi inilah yang dimanfaatkan warga sekitar untuk mengolahnya sebagai bahan pemenuh kebutuhan protein. Posisi sarang lebah yang menggantung pada dahan pohon yang tumbuh di tebing batu cukup menyulitkan aku. Aku harus berhati-hati dan tetap konsentrasi saat berjalan melewati dinding tebing. Dengan bantuan asap dari sabut kelapa, aku mengusir lebah agar meninggalkan sarangnya, supaya aku bisa mengambil sarangnya. Bau asap akan membuat lebah merasa tidak nyaman dan pergi meninggalkan sarang. Asap juga melindungiku, agar lebah yang diusir tidak berbalik menyerangku. Waktu mengambil sarang lebah juga harus diperhatikan, di mana waktu terbaik dilakukan saat malam atau pagi hari. Semakin siang akan semakin sulit untuk mengambil madu dan sarang lebah. Cuaca yang panas dan matahari yang terik bisa membuat lebah menjadi agresif dan menyerang kita saat diasapi. Aku memotong sarang lebah dari pangkal yang melekat pada batang kayu. Tidak semua sarang diambil. Aku menyisakan sebagian bawah sarang yang masih ada ratu lebahnya, agar mereka bisa membuat sarang lagi di tempat yang sama, sehingga bisa dipanen kembali nantinya. Jika ratu lebah dan sarangnya diambil semua, maka mereka akan pergi ke tempat lain untuk membuat sarang. Cara ini menjadi bagian dari kearifan lokal untuk menjaga agar kita terus dapat menikmati madu dan sarang lebahnya. Lebah merupakan serangga yang banyak sekali manfaatnya. Mulai dari madu, bipolen, royal jelly, hingga propolis yang dihasilkan lebah sangat baik untuk kesehatan manusia. Kandungan vitamin C dan B-kompleks yang tinggi, serta alkaloid membuat madu berfungsi sebagai antibiotik dan membantu proses penyembuhan beberapa jenis penyakit kronis, seperti diabetes, jantung, asma, serta paru-paru. Sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Lami sudah memanen sarang lebah di tempat yang sama, sehingga sarang lebah ini termasuk muda, tetapi sudah bisa dipanen. Bisa dilihat dari ukuran sarang dan madu yang didapat masih sedikit dan berwarna jernih. Madu disaring untuk mendapatkan sari murni madu yang bebas sisa sarang ataupun lebah yang tercampur ke dalamnya. Bahan baku yang akan digunakan sebagai bahan masakan adalah larva dan anak lebah yang masih muda. Dalam sarang baru ini, anak lebah masih berupa larva kecil yang belum berkembang sempurna. Bumbu masak sayur anak lebah cukup sederhana. Hanya dibutuhkan bumbu cabai, bawang dan garam yang dihaluskan. Tambahan daun kunyit untuk mempertajam rasa masakan. Minyak boleh. Bumbu halus ditumis hingga mengeluarkan aroma harum. Anak dan sarang lebah langsung dicampurkan saat bumbu sudah matang dan dimasak sebentar. Dengan kandungan lilin yang ada pada sarangnya, maka memasaknya tidak perlu menggunakan santan.
Kadar gula yang terkandung dalam madu juga dapat menjadi pemanis pengganti gula bagi penderita kencing manis. Rasa manis madu dan gurihnya bumbu tercampur menjadi satu dengan bumbu cabainya. Sambal lado anak lebah ini menjadi salah satu pangan yang berasal dari alam yang mengandung gizi yang bermanfaat bagi kesehatan kita.